Bapak Ibu, waktu saya berdoa untuk tahun ini, Tuhan, apa yang Engkau mau sampaikan kepada kami? Apa yang kami harus kerjakan? Bukan untuk khotbah ini, bukan saudara. Saya berdoa, tahun 2022 ini bukan tahun yang gampang saudara. Ya, memang secara nubuatan oke, tapi kalau kenyataannya ya kita menghadapi suasana belum banyak berubah. Ya, tapi Tuhan cuma berkata, trust in Him. Trust in Him. Saya cuma dengar kata trust in Him. Percaya Tuhan dengan segenap hati. Itu yang saya dapat Bapak Ibu waktu menjelang akhir tahun 2021. Jadi Bapak Ibu, mau tidak mau, ya kalau pesannya itu trust, berarti Bapak Ibu kita akan banyak mengalami hal-hal yang mungkin ya dalam pikiran kita belum sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kita mau belajar percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang amin cuma 3 orang. Mari kita buka di Amsal 3 ayat 5. Sampai ayat yang 10. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, ini yang saya tangkap Bapak Ibu. Jadi saya siarkan pagi ini. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terus sampai 10 nanti. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lubuk-lubukmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Saudara, yang pertama dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita tahu firman ini, mau gak mau kita mesti percaya. Ya, kalau gak percaya sama Tuhan, mau percaya kepada siapa lagi? Ya, tidak ada di dunia ini yang kita bisa percaya. Lebih daripada Tuhan yang mengasihi kita. Jadi firman ini mutlak, wajib untuk kita terima. Mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Bahasa Inggrisnya adalah trust. Trust itu bukan belief. Sama-sama percaya. Kalau belief, percaya, sekedar. Tapi kalau trust, mempercayakan hidup nasib kita kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu, di terjemahan Amplified Bible dikatakan, lean on, trust in, and be confident in the Lord with all of your heart and mind, and do not rely on your own insight or understanding. Yang pertama dikatakan percaya, itu di Amplified Bible dikatakan lean on, trust in, dan be confident. Ada 3 kata kerja. Yang pertama adalah lean on. Artinya bersandar kepada Tuhan. Ini yang saya jadikan judul khotbah saya. Bersandar kepada Tuhan Bapak Ibu. Mungkin jalannya belum lurus. Mungkin jalannya masih berkelok-kelok. Masih harus kita melewati rintangan-rintangan. Yang penting kita pegangan dan kita bersandar kepada Tuhan. Nah, saya ingat waktu saya masih kecil. Saya ini paling takut kalau ke dokter gigi. Ya. Jadi hari itu gigi saya harus dicabut. Tapi saya takutnya setengah mati. Ya. Dan saya diantar oleh ayah saya ke dokter gigi langganannya papi saya.
Dokternya udah senior, saya selalu diantar. Entah itu dibur, entah itu dirawat, entah itu dicabut. Ayah saya selalu berdiri di samping saya. Saya pegang tangannya. Bi, tolong Bi. Karena saya takut. Saya butuh seseorang mendampingi saya. Saya butuh ada seorang yang saya bisa sandarkan diri saya. Waktu saya dalam keadaan ketakutan. Saya percaya Bapak Ibu, kita punya Bapa di atas segala Bapa. Yang setiap saat Dia ingin supaya kita menyandarkan diri kita kepada Tuhan. Bukannya di saat-saat kita kepepet. Bukan hanya di saat-saat kita membutuhkan. Tapi sewaktu saat, setiap saat kita menyandarkan hidup kita. Bisakah di tahun 2022 ini kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan? Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Ya, saya bergumul dalam pekerjaan Bapak Ibu selama 2-3 tahun ini. Tapi kalau hari ini saya bisa berdiri, itu karena anugerah Tuhan. Saya belajar bersandar kepada Tuhan. Kemudian trust in. Trust in itu mempercayakan sepenuhnya. Pasrah pokoknya. Nggak usah dipikir. Nggak usah dipikir. Karena saya ini orangnya pemikir. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu, nggak boleh memikir terlalu panjang, nggak boleh. Nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gini gimana? Saya katakan itu pasti nggak terjadi. Apalagi yang kita takutkan pasti nggak terjadi. Dan yang ketiga dikatakan be confident. Udah kita yakin aja percaya. Nggak akan Tuhan itu celakakan kita. Tahun 2022 ini percaya, nggak akan Dia celakakan kita. Asal engkau menangkap dengan segenap hatimu. Karena pengharapan itu yang membuat kuasa Tuhan itu bekerja. Lean on, trust in, and be confident. Saudara, terjemahan ini menerangkan dengan lengkap banget. Kalau kita nggak yakin pada Allah yang kita percayai, bagaimana kita bisa mengikut dan berjalan bersama dengan Dia? Kita tahu siapa yang kita gandeng. Kita tahu siapa yang menuntun kita tahun 2022 ini. Bukan dunia, bukan ketidakpastian. Bukan semua teori-teori konspirasi yang menakutkan. Kita percaya ada kuasa Tuhan yang ajaib. Buktinya, setiap saat terjadi mujizat. Entah di tempat ini, entah di tempat lain, terjadi mujizat. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Hanya karena percaya aja, enggak ngapa-ngapa. Hanya karena percaya, mujizatnya udah terjadi. Bapak Ibu, ada sebuah kata-kata quotes yang saya baca di internet yang bagus tentang lean on Him. Dia gitu. Kadang-kadang dalam hidup kita itu ada salib yang harus kita panggul. Harus kita tanggung. Kita berpikir bahwa kita ini sendirian. Dan kita merindukan ada seseorang untuk menemani kita. Kita lupa bahwa Tuhan sebetulnya sedang melihat kita. Tuhan sedang memperhatikan kita sebetulnya. Dan menunggu untuk membimbing dan mengawal kita. Dia, Tuhan, itu mengetahui banget apa yang kita rasakan. Dan Dia mau menanggung beban kita juga. Hanya Dia, hanya Tuhan yang bisa melihat masa depan kita. Dan mengetahui rencana-rencana yang sudah disediakan buat kita. Dan dengan anugerah dan kuasa, Dia akan
buka pintu-pintu terobosan. Mari bersandar kepada Dia. Lean on Him. Supaya Dia memimpin kita semuanya. Karena Dia yang memegang kuncinya. Jadi saudara jangan cari orang lain. Carilah Tuhan. Masalah Tuhan nanti akan tunjuk orang lain untuk menolong kita, untuk memberikan kunci itu. Oke. Menyelesaikan semua masalah problem dalam hidup. Supaya saudara dan saya bisa dimerdekakan. Ini ditulis oleh seorang atlet dunia. Yang satu kali dia berbuat kesalahan yang fatal. Karena dia memakai doping, ketahuan, akhirnya dia ditangkap dan dia dipenjara. Dan hidupnya hancur. Dan di tengah penjara, dia bertobat ketemu Tuhan. Dan dia tulis quotes ini. Jadi Bapak Ibu, saya percaya tahun 2022 ini tahun yang ajaib. Tahun yang Tuhan sudah sediakan semua rencana-rencana yang terbaik. Dan kuncinya asal kita percaya kepada Tuhan. Ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat yang ke-6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini enggak gampang, saudara. Bisakah kita di tahun 2022 ini mau terus dan menerus mengakui Tuhan dalam segala laku kita? Bisa enggak? Segala loh, ini segala loh, bukan sebagian, bukan. Segala laku kita, segala langkah kita mau akui Tuhan. Kita enggak bisa Tuhan tanpa Engkau. Kita mau berdoa Tuhan, tanpa Engkau aku gak bisa berjalan Tuhan. Engkau harus memimpin aku Tuhan, apa yang aku harus kerjakan. Itu sebabnya waktu sebelum awal tahun saya berdoa, Tuhan apa yang harus kerjakan? Dia cuma bilang, trust in Him. Acknowledge Him. Akui Dia. Bukan hasil kekuatan kita. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, ini meluruskan jalan ini gak gampang, saudara. Tahun 2022 ini, kalau banyak di antara kita yang sudah nyimpang, kalau banyak di antara kita yang sudah menjauh dari Tuhan, kita pikir jalan kita ini benar, saudara jangan kaget, tahun 2022 ini, Dia akan meluruskan jalanmu kembali. Kembali ke track yang Tuhan mau untuk sudah kerjakan. Saudara, berapa banyak? Ini yang diluruskan jalannya apa, saudara? Yang diluruskan macam-macam. Ya, jalan kehidupan kita, jalan rumah tangga kita, jalan pekerjaan kita, hubungan suami istri, hubungan dengan anak, dengan orang tua. Jalan kita mengenal Tuhan. Mungkin banyak yang kecewa, Bapak Ibu. Mungkin banyak yang sudah malas dan mulai meninggalkan Tuhan. Oleh Tuhan diluruskan kembali. Saudara, saya melihat di sebuah internet, ada sebuah gambar, seorang laki-laki berdiri di satu sisi, satu tempat batu, kemudian ada jurang, ada satu sisi yang lain, itu istri dan anak-anaknya. Dan judulnya, Give Up or Fight. Saudara, banyak suami istri yang hari-hari ini sedang diperhitungkan kembali. Mau terus apa mau bubar. Saya berdoa di tempat ini gak ada. Juga yang mengikuti streaming tidak ada. Tapi di luar sana banyak, Bapak Ibu. Ada seorang suami yang ketahuan berbuat gak baik dengan istrinya. Dia menjalin hubungan dengan wanita lain. Dan satu kali WA-nya ketahuan, dia buat singkatan-singkatan, tapi istrinya tetap tahu. Ini pasti gak beres.
Karena kalau mau tidur, WA-an. Ya, tutupan selimut, WA-an. Nah, ini gak beres. Dan Bapak Ibu, satu kali istrinya gak kuat. Ya. Dan terjadi, karena istrinya maksudnya menanyakan, tapi suaminya gak terima. Ya. Dan suaminya marah-marah. Sampai satu kali ini, bukan 1 bulan, 2 bulan, ini sampai bertahun-tahun, sampai belasan tahun, sampai anaknya udah besar-besar, udah lulus semua, sudah S2 semuanya. Rumah tangganya belum beres. Ini dalam Tuhan, saudara. Dan satu kali istrinya disuruh tanda tangan surat perjanjian. Sewaktu-waktu ya, kamu tak cerai, kamu gak boleh nuntut. Tanda tangan. Kamu keluar dari tempat ini. Gak bawa apapun. Sudah dia dengan nangis. Dia tanda tangan. Bayangin Bapak Ibu. Ini nasib wanita ini betul-betul di ujung tanduk. Ada saudara. Itu yang Tuhan mau luruskan. Yang seperti itu. Saudara, tahun 2022 ini, 2 itu lambang unity. 2022, 2-nya 3 kali. Berarti kita harus unity dengan Tuhan. Kita unity juga dengan pasangan hidup, keluarga, dengan teman-teman yang sepakat dalam jemaat, komsel. Ya, inilah kekuatan unity. Ya. Saudara, ada seorang suami istri ini lain lagi, ya. Dia di awal pernikahannya oke banget. Sama-sama dapatnya dari Tuhan, sama-sama. Cinta Tuhan, pelayanan dua-duanya, ya toh, bertemu, waduh ini ilahi banget saudara. Yang satu pelayanan cinta Tuhan, yang satu pelayanan cinta Tuhan, ketemu. Wah ini ilahi banget. Suami istri yang ilahi Bapak Ibu. Tapi waktu itu menguji. Karena backgroundnya beda-beda. Yang perempuan itu datang dari keluarga yang sangat harmonis. Yang selalu berkomunikasi, hubungannya kalau ketemu rangkulan. Ya toh, wah pokoknya say hello itu terus pokoknya. Wah sangat perhatian lah, sangat perhatian sekali. Yang satu Bapak Ibu, waduh gimana mau perhatian, orang tuanya aja hidupnya ada karuan, broken home, marah-marah. Ini kalau orang tuanya berantem, ini anak laki-laki ini lari. Ya dia cari tempat yang sepi, dia setel puji-pujian. Ya dia berteriak di situ, dia nggak tahan. Suasana yang terjadi keluarga dia nggak tahan. Jadi dia dibesarkan untuk lebih baik dia diam. Ketemulah 2 orang ini, yang satu butuh perhatian, yang satu suka memberi perhatian, yang satu lebih baik aku diam. Ya, jadi kalau istrinya mau apa, suaminya diam. Gak ngapa-ngapain, ini suaminya melayani dan bekerja dengan sangat tekun, bertanggung jawab, gak macam-macam. Cuman gak mau ngomong. Saudara, apa yang terjadi? Satu kali Bapak Ibu, ya ini semakin lama kondisinya semakin meningkat, ya suhu rumah tangga ini semakin lama semakin meningkat. Nah satu kali istrinya udah gak tahan, dia butuh perhatian, dia butuh ada orang yang bisa memberi perhatian kepada dia. Suaminya dia gak bisa dapat. Akhirnya apa saudara? Dia cari perhatian dari orang lain yang bisa care. Ya tadi dikatakan someone to care. Kalau ada orang diperhatikan senang gak saudara? Kalau ada orang mau memperhatikan senang gak? Senang lah kita. Lagi sakit diperhatiin, gak punya uang dikasih. Butuh apa diantarkan. Ini hati-hati loh Bapak Ibu. Hati-hati ini. Akhirnya apa saudara? Akhirnya gini jalannya. Ini suami istri masih tinggal satu rumah, tapi beda kamar. Saya mengatakan, hati-hati kalau kita sering pisah ranjang. Itu sebenarnya sudah cerai sebenarnya. Ini yang dialami oleh keluarga ini. Jadi yang satu tidur sama anaknya, satu tidur sama anaknya yang lain. Dan satu kali
kali dia temukan WA dengan temannya yang ini. Wah, ini lakinya tidak bisa terima. Dia marah dan dia pukul pintu, saudara. Pintunya bolong, dipukul sama dia, saudara. Dan begitulah rumah tangganya. Dan dia berkata, saya punya 1000 alasan saya menceraikan istri saya. Saya nggak tahan. Saya tinggalkan orang tua saya. Akhirnya saya hanya mendapat perlakuan yang seperti ini. Ini suami sih nggak ada komunikasi, saudara. Sampai satu kali suaminya yang bertobat. Dan dia ketemu dengan seorang didoakan. Dan firman ini bekerja dalam hidupnya. Tuhan meluruskan jalan suaminya ini. Tuhan meluruskan hatinya suaminya ini. Yang kaku, yang cuek, yang gak mau ngurus, yang gak mau beri perhatian, yang gak mau melayani, diluruskan, Bapak Ibu. Ini suaminya bertobat. Ini belum lama kejadiannya, Bapak Ibu, belum lama. Ya. Apa sekarang yang terjadi, Bapak Ibu? Dia perbarui komitmennya kembali. Tahun 2022 ini, dia perbarui semua komitmennya. Dia perbarui cintanya, dia perbarui kasihnya kepada keluarga, kepada istrinya. Kalau belanja, diantarkan suaminya. Dulu biarin, Bapak Ibu. Kalau belanja diantarkan. Kalau mau turun mobil, dibukakan pintu. Kalau mau masuk, setelah masuk tutup pintunya. Setelah belanja, tas belanjanya dibawain sama suaminya. Tadinya sudah pisah ranjang, dia jadi satu lagi. Pokoknya tak paksa, jadi satu lagi. Dia melakukan firman Tuhan. Dia mau dan bersedia, hatinya, jalannya diluruskan sama Tuhan. Saya berdoa, tahun ini kita bersedia diluruskan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Semua yang menyimpang, ya wah, menurut aku bener gini. Itu kan menurut saudara. Belum tentu Tuhan suka. Kalau Tuhan tegur, saudara mau gak ditegur? Saudara mau gak balik lagi? Saudara sedang mengerjakan firman ini. Perbarui komitmen kita, perbarui iman kita, perbarui cinta kita. Mungkin kita sudah lama gak ibadah. Ya online terus, ya baru beberapa waktu ini. Ya maukah kita perbarui lagi kita. Semua kebekuan hati kita, semua kemalasan kita, malas lah. Di rumah juga bisa, ngapain sih? Saudara, saya mau katakan, beda saudara. Maukah kita menjadikan Tuhan itu jurumudi kita? Entah itu menganan, entah itu mengiri. Kita mau ngikuti dia, kita mau diluruskan kembali. Balik kepada tracknya Tuhan. Sampai semua yang ajaib itu menjadi bagian hidup kita. Ayat yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ya. Berapa banyak kita yang merasa seperti ini? Kita menganggap diri kita ini paling bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, kalau kita menganggap diri kita bijak, ya, orang bijak itu gimana saudara? Menganggap dirinya bijak loh. Gak butuh nasihat. Gak pernah mau dinasihati. Ya kalau dinasihati baru, kalau kamu misalnya gini-gini, kalau kamu gini. Dia langsung, enggak. Bapak Ibu pernah gak ketemu orang seperti itu? Oh saya sering Bapak Ibu. Enggak. Gini loh. Maksudnya gini loh. Nah saudara. Akhirnya pokoknya ya benar. Saya yang paling benar di seluruh muka bumi ya saya ini. Orang bijak, gak mau dikritik. Gak mau, dia dikritik saudara, antenanya naik 2 meter saudara. Jangan sekali-kali ngeritik saya ya.
Satu kali saya berguru sama mami saya, almarhum. Mi, siapa orang yang paling benar di muka bumi? Aku, dia bilang gitu. Saudara. Oh pantas, saya bilang gitu. Gak bisa dikritik mami saya itu. Saudara, ini hati-hati saudara. Jangan menganggap diri kita bijak. Gak pernah mau terima, saran aja gak mau saudara. Ya orang lain males lah. Percuma disaranin, dikritik, disaranin, dikasih saran, gak pernah mau mendengarkan, gak pernah. Lempeng pokoknya. Enggak, pokoknya aku gini. Ya saudara, ini harus bertobat. Karena saudara, saya juga gitu saudara. Saya ini selalu merasa dirinya bijak. Saya lebih bijak dari orang lain. Nah gitu, karena gitu. Jadi kalau saya dikritik, saya sebenarnya saya nggak terima. Saya nggak terima dalam hati saya. Cuma saya itu diem. Sebetulnya dalam hati saya itu gemberdek. Tahu nggak? Gemberdek tahu nggak? Bergumul saudara. Nggak terima sebetulnya saya ini. Satu kali Tuhan tegur saya. Kamu harus bertobat. Jauh saudara sebelum ini. Saya setir mobil. Ya kalau saya dikritik. Saya tidak terima. Saya katakan beri saya. Memang kamu itu gak benar. Kamu tuh memang. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Jangan kamu. Kalau saya tersinggung Bapak saya bilang. Ini terakhir ya kamu kesinggungnya. Aku tidak memberi kesempatan untuk jiwa. Untuk kamu tersinggung lagi. Ini terakhir ya. Saudara. Saya perkatakan semua yang saya nggak terima. Semua yang saya merasa kehilangan hak. Semua yang saya merasa saya dipojokkan. Saya direbut, diambil hak saya. Saya perkatakan hari itu di mobil saudara. Saya perkatakan jiwa saya sendiri. Jadi saya nggak melukai orang lain saudara. Saya melukai diri saya sendiri. Engkau memang gak layak. Engkau memang bukan siapa-siapa. Gak ada engkau ya tetap jalan. Ngapain kamu singgung? Nah, saudara, saya merasakan air mata saya mengalir. Dan saya merasakan ada damai sejahtera. Tuhan ampuni aku ya Tuhan. Aku sombong banget. Sombong. Gak mau ditegur. Gak mau saudara. Keras kepala. Sombong. Malas. Tersinggungan. Mutungan. Kalau saya mutung, saya ngomong, ayo kumat lagi. Kumat lagi. Tapi itu menyembuhkan saudara. Maukah saudara hari ini tinggalkan semua merasa orang yang paling bijak di muka bumi. Biarkan orang lain menegur kita. Biarkan orang lain memberi saran kepada kita. Jangan-jangan itu dari Tuhan. Daud itu saudara. Jadi ada mau dilempari batu. Dia kata-kata oleh Simei, dia bilang, jangan-jangan itu dari Tuhan. Punyalah sikap hati, ya yang rendah hati. Mau ditegur, jangan tersinggung. Sedikit-sedikit live group, saudara jangan saudara. Enggak terima live group. Saya ketemu dengan seorang saudara, setiap tikungan live group saudara. Bingung saya nyarinya, ini orang kemana nih? Tadi berangkatnya bareng-bareng loh. Berangkatnya bareng, pulangnya sendiri saudara-saudara. Bingung saya. Harus stay on the track. Amin Bapak Ibu. Jangan left group. Jangan left group. Stay on the track. Sampai rencana Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, takut akan Tuhan ini di Amplified dikatakan fear God and worship the Lord. Jadi takut akan Tuhan itu terjemahnya dikatakan fear of, do not be wise in your own eyes, reverently fear and worship the Lord.
Tuhan itu takut Tuhan, ya pasti kita takut lah. Masa kita, mana Tuhannya? Nggak mungkin kita pasti takut. Tapi manifestasikan itu dalam bentuk apa? Ya dalam kita membaca firman, menghormati. Kita menghormati hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita berdoa. Worship the Lord. Saudara, nanti kalau Tuhan izinkan, Februari, kita akan mulai doa dan penyembahan di tempat ini lagi. Sore hari 1 jam. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Kita berdoa. Kita naikkan permohonan doa kita. Kita bangun atmosfer ilahi dalam hidup kita, di keluarga kita, juga di tempat ini. Ya, sampai Tuhan itu disukakan. Ya, nanti awal Februari nanti Bang Richard baru atur waktunya. Ya, saya berharap ya Bapak Ibu bisa ikut. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, saya ingin baca di 2 Samuel 22 ayat yang ke-29. Karena engkaulah pelitaku. Ya, ini Daud waktu dia dikejar-kejar oleh Saul. Ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Saudara, tahun ini biarkan saudara firman Tuhan itu menerangi bagian sisi hidup kita yang gelap. Ya, tadi kan dikatakan takutlah akan Tuhan, itu dengan baca firman dan menyembah. Ya, jadi firman Tuhan itu seperti pelita, seperti terang. Kalau terangnya datang, maka kejahatan itu akan lari dari hidup kita. Semua jebakan-jebakan yang iblis taruh dalam hidup kita, yang membuat kita marah, yang membuat kita jengkel, yang membuat kita tersinggung, yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita left group, gak mau datang lagi. Udah cukup. Ya, biarkan Tuhan, Daud itu berkata, biarkan Tuhan menyinari kegelapanku. Dia buka, dia sembah Tuhan. Dia tahu bahwa satu kali nanti Yesus akan lahir dan menyinari seluruh kegelapannya. Gak ada lagi kegelapan. Tahun 2022 ini gak ada kegelapan lagi dalam hidup kita, yang bercokol dalam hidup kita. Izinkan Bapak Ibu, terang Tuhan menerangi bagian sisi kehidupan kita yang paling gelap. Yang kau belum pernah ekspos kepada siapapun. Saudara, saya jujur ya, 2021 ini ada sisi kehidupan saya yang gelap-gelap. Mulai satu-satu di cast out sama Tuhan. Ya, saya merasa loh, tiba-tiba keinginan itu udah gak ada lagi. Saya bersyukur itu bukan karena kekuatan saya. Gak bisa saya tahan, enggak. Hilang aja saudara. Keinginan-keinginan yang gak ilahi. Yang saya tahu itu adalah sisi kegelapan saya. Tuhan mulai cabut. Yang terakhir. Kenapa saudara? Ayat Amsal 3 ayat yang ke-8. Kenapa kita harus jangan menganggap dirinya bijak dan takut akan Tuhan, yaitu fear God dan menyembah Tuhan. Takut akan Tuhan dan menyembah Tuhan dan menjauhi kejahatan. Karena jawabannya ayat yang ke-8. Itulah akibatnya, maksud saya, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, kalau engkau merasa sakit seumur hidupmu, untuk gerak sakit, kita belajar firman ini Bapak Ibu. Jauhi semua kejahatan, jauhi semua luka, jauhi kepahitan, berita-berita hoax, pertentangan, konflik yang ada selama ini. Kita gak usah ikut-ikut. Bersihkan pikiran kita, hati kita nyembah sama Tuhan.
Firman dikatakan itu akan menyembuhkan tubuh kita. Tiba-tiba sembuh sendiri Bapak Ibu. Dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ini bahasa New English Translation. Dikatakan inner self. Inner self itu kesembuhan batin. Akan sembuh. Batin kita yang luka itu akan disembuhkan. Nah Bapak Ibu, di akhir tahun oleh anugerah Tuhan, saya mengalami medical check up ya di Jakarta, dan saya ikut saya diterapi dengan DSA ya, sebuah terapi tentang syaraf-syaraf ya, terutama yang berhubungan dengan otak ya, supaya tetap fit. Nah, sebelum saya di DSA ya, saya diperiksa tentang aktivitas otak ya, itu namanya brain mapping. Ada yang namanya brain mapping. Jadi semua kehidupan kita itu sebenarnya bisa dilihat dan dibaca dari aktivitas otak kita. Ya, itu dengan pakai kabel-kabel Bapak Ibu ya. Taruh di sini kantong yang satu dikasih di kepala, dan kemudian ada aliran listrik yang kejut ya, aliran kejut, dan itu nanti keluar grafiknya. Nah, grafik-grafik yang bagus ya, dia akan stabil. Tapi kalau jiwamu tidak stabil, itu grafiknya melompat Bapak Ibu. Itu aneh. Jadi betul-betul bisa dibaca secara medis. Dan dokter ini neurolog, ya, dia ahli neurolog, dia membaca, Bapak ini sering mudah emosi Bapak. Ya saya akui betul. Sering naik pitam nih Bapak. Bapak gak sabaran orangnya. Ya betul gitu, betul. Betul. Tahu semua loh, kok tahu? Nah ya saya baca ini. Dan Bapak kalau mikir dibawa sampai tidur. Padahal saya merasa enggak loh Bapak Ibu. Saya tidur aja gitu. Tapi katanya Bapak ini gak bisa deep sleep. Gak bisa. Ya, saya merasa saya bisa. Saya merasa ternyata di luar sadar saya. Ternyata saya menderita Bapak Ibu. Saya ini menderita ternyata. Ada lonjakan-lonjakan liar yang gak boleh ada di situ. Dan Bapak Ibu tahu caranya sembuh gimana? Bapak Ibu tahu gak caranya gimana? Bapak bisa sembuh nih. Caranya menyanyi. Coba bayangin saudara. Saya kalau sudah menyanyi saya gak mau Bapak Ibu. Selalu memuji Tuhan saya mau Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Pujian penyembahan merontokkan semua engsel-engsel, belenggu-belenggu, sakit penyakit dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ini hanya untuk saya percaya untuk Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu rajin menyembah Tuhan, semua sakit penyakitmu akan rontok satu persatu. Semua dikendalikan di otak, di jiwa. Dan waktu kita menyembah, kekuatan roh kita itu melampaui kekuatan jiwa. Dan itu meredam semua grafik-grafik yang lonjakannya liar. Itu dipotong semua dan distabilkan. Bapak Ibu mau menyembah Tuhan lebih rajin lagi tahun 2022. Amin Bapak Ibu. Ya. Nanti daftar sama Bang Richard ya. Dan yang terakhir, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Silakan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan sampai melimpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu gak kebetulan, ini bulan pertama di tahun 2022. Nanti kita mau berdoa, kita mau muliakan Tuhan. We will honor Him. Kita akan muliakan Tuhan.
dengan harta kita. Di terjemahan dikatakan, give him the first and the best. Yang pertama, hasil pertama kita, dan yang terbaik. Itu the message. Dengan segala harta yang kita miliki. Maka lumbung-lumbung kita, kalau engkau rindu lumbung-lumbung tahun 2022 ini, lumbung kesehatan, lumbung pemulihan, lumbung kesejahteraanmu dipenuhi dengan Tuhan, bejana-bejana pemerahan kita akan meluap dengan air buah anggurnya. Maka kita mengerjakan dalam ketepatan seperti yang firman Tuhan katakan.